Good morning, students. Today we are going to talk about garbage. What is garbage? Definition of garbage. How can you use garbage as a good media for the people, and what's the implication of the garbage itself? Now, would you listen up to the opinions about the students' opinion about the garbage, about sampah. Nah, sekarang kita dengarkan apa pendapat teman-temanmu tentang sampah dari video-video yang telah mereka tonton tadi. Silakan. Baiklah, akan saya mulai. Menurut saya sampah itu sebuah benda yang bisa merusak lingkungan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena sampah ada sebuah limbah yang bisa dikatakan gampang diolah dan juga sulit diolah. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Sedangkan sampah organik itu seperti dedaunan, hewan yang sudah mati, dan juga pohon-pohon yang sudah jatuh, yang sudah ditumbang. Jadi sampah seperti itu bisa diolah dengan alam atau makhluk-makhluk organisme tersebut. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang dibuat oleh manusia seperti plastik, styrofoam, dan lain-lainnya. Jadi kebanyakan di antara kita, bahkan masyarakat Indonesia itu membuang sampah bukan pada tempatnya. Sudah ada tempat yang dibuat pemerintah seperti sampah organik, non-organik, tapi masih aja membuang sampah dengan sembarangan. Contohnya membuang sampah popok bayi. Ada aja orang yang membuang sampah tersebut dengan sembarangan. Contoh saja membuang sampah di jalanan, bahkan kadang ada yang dilempar ke depan rumah orang. Jadi karena sampah tersebut sangatlah bau dan kotor, bisa saja merusak lingkungan. Contohnya saja, jika kita membuang sampah dengan sembarangan, udara yang kotor, polusi yang tidak segar, kita juga yang terasa bau menciumnya. Dan juga jika sampah dibuang ke sungai atau sungai yang akan mengalir ke laut, sampah tersebut bisa membuat banjir, bahkan bisa dikatakan bisa membuat tsunami. Oke, thank you. Salah satu contoh yang terjadi sampah di sini adalah di belakang sekolah terjadi begitu banyak sampah di belakang yang mengakibatkan banyaknya polusi yang tidak sehat dan bisa berdampak buruk bagi aroma hidup kita karena mencium bau-bau yang sangat bau. Dan salah satu solusinya itu kita tuh menaruhkan sampah kepada tempatnya yang seperti anorganik dan organik dan tidak mencampakkan sampah ke kemana-mana saja. Oke, silakan bahasa Inggrisnya. Dok. So we must create also awareness in environment. Jadi kita harus menemukan kesadaran diri kita terhadap lingkungan kita. Seperti yang sudah dibuat di program sekolah, yaitu kita mempunyai 3 buah macam tempat sampah, yaitu yang pertama organik, anorganik, dan bahan keras. Nah, kita harus pandai memilah sampah-sampah yang ada di lingkungan kita, dan kita harus menemukan kesadaran diri kita untuk membuang sampah sesuai yang sudah ada ditentukan seperti plastik dan organik ataupun bahan keras. Jadi cukup itu yang dari saya, maka akan dilanjutkan dengan Pak. Yes, please. Menurut saya banyaknya sampah di lingkungan kita itu karena kesadaran diri manusia tidak dapat membuang sampah pada tempatnya. Maka dari itu untuk lingkungan yang bersih dimulai dari kita sendiri. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Menurut saya sampah itu adalah sebuah limbah dari sebuah produk yang dapat kita seharusnya uraikan. Namun kurangnya kesadaran diri kita untuk menguraikan hal tersebut. Contohnya seperti organik, daun-daun tersebut dapat diuraikan dengan menanam daun-daun tersebut di tanah. Namun kalau misalnya anorganik, itu bisa kita uraikan atau membuat suatu produk yang baru untuk lingkungan yang baru. Baik, saya setuju dengan pendapat teman saya yang pertama. Menurut saya itu sampah itu memang berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, tapi jika kita sebagai siswa yang kreatif bisa mengubahnya, jadi kan ada 3 cara: reduce, reuse, dan recycle. Jadi kalau kita bisa mengolah semua sampah itu, kita juga bisa menghasilkan uang, bisa menambah nilai kreativitas kita. Ya, jadi itu sekian dari saya.